Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, hari ini kita akan mempelajari mengenai laju reaksi. Sebelum kita mempelajari mengenai laju reaksi, silahkan Ananda buka LKS-nya halaman 46 agar dapat menyambung dengan video pembelajaran yang Ibu berikan hari ini. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam pengertian dan pengukuran laju reaksi. Sebelum kita masuk ke sini, kita ketahui terlebih dahulu apa itu laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi pereaksi yang disebut dengan reaktan atau hasil reaksi yang disebut dengan produk dalam satu satuan waktu. Untuk mengukur laju reaksi dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama, mengukur jumlah bereaksi yang digunakan atau bereaksi per satuan waktu. Yang kedua, mengukur jumlah hasil reaksi yang terbentuk per satuan waktu. Langsung saja kita masuk ke dalam rumus agar Ananda lebih paham. Rumusnya, V sama dengan delta C per delta T sama dengan dC per dt, di mana F ini merupakan laju reaksi, sedangkan delta T dan dt ini merupakan perubahan waktu. Delta C dengan dC ini merupakan perubahan konsentrasi zat. Di sini berlaku sebuah ketentuan di mana DC sama dengan positif, dia akan bernilai positif, di mana DC ini dia akan bernilai positif jika terjadi penambahan konsentrasi zat. Dia akan bernilai positif jika terjadi penambahan konsentrasi zat. Sedangkan dia akan bernilai positif, DC ini dia akan bernilai positif jika terjadi pengurangan konsentrasi zat. Kita masuk ke dalam contoh reaksinya. Reaksi X ditambah Y akan menghasilkan XY, di mana Fx ini, Fx, Fy, dan Fxy, di mana Fx sama dengan min dx per dt, sedangkan Fy sama dengan min dy per dt, dan Fxy sama dengan plus dxy per dt. Di sini berlaku ketentuan, Bu, kenapa Fx dan Fy nya bernilai negatif, Bu, sedangkan hasil produknya ini bernilai positif? Karena di sini min ini terjadi pengurangan konsentrasi zat X setiap satuan waktu. Begitu juga dengan Fy, terjadi pengurangan konsentrasi zat Y setiap satuan waktu. Sedangkan hasil produknya ini merupakan penambahan. Jadi hasilnya positif karena terjadi penambahan konsentrasi zat Xy setiap satuan waktu. Di sini ada kurvanya, di mana di sini konsentrasi dan waktu akan berbanding terbalik. Jika konsentrasinya tinggi, waktunya akan rendah. Sedangkan jika konsentrasinya rendah, waktunya akan tinggi. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori tumbukan. Menurut teori tumbukan, suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel reaksi. Supaya Ananda lebih paham, silahkan Ananda lihat tayangan video berikut ini. Deaktivasi. Apabila kita memiliki molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita mencampurnya seperti ini,
Apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Molekul saling bertumbukan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Ada molekul yang dapat membentuk produk baru, sedangkan yang lain hanya pertumbukan saja. Tidak semua tumbukan dapat menghasilkan produk. Tumbukan pertama tidak menghasilkan produk. Namun, tumbukan kedua menghasilkan produk. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor. Tumbukan dapat terjadi dari berbagai arah, namun hanya dari arah tertentu yang dapat menghasilkan produk baru. Masih ada satu faktor lagi. Ketika bermain plastisin, untuk mencampur kedua warna, kita menggunakan tenaga dari tangan. Begitu pula dengan molekul, membutuhkan tenaga yang cukup agar terbentuk produk. Tenaga tersebut disebut energi aktivasi. Tumbukan yang menghasilkan produk merupakan reaksi kimia. Reaksi tersebut membutuhkan energi aktivasi, sehingga tumbukan yang efektif hanya terjadi apabila memenuhi energi aktivasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor penentu laju reaksi dan orde reaksi. Faktor-faktornya itu ada 4. Yang pertama, pengaruh konsentrasi. Yang kedua, pengaruh luas permukaan. Yang ketiga, pengaruh suhu. Dan yang keempat, pengaruh katalis. Ini dapat Anda baca pada LKS. Ini hanya sebuah teori. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada luas permukaan bidang sentuh. Semakin besar luas permukaan bidang sentuhnya, maka konsentrasi laju reaksinya semakin cepat. Yang kedua, konsentrasi bereaksi. Jika konsentrasi bereaksinya semakin besar, maka laju reaksinya juga akan semakin kuat. Yang ketiga, suhu. Di mana suhu ini, jika suhunya naik ataupun suhunya rendah, dapat mempengaruhi laju reaksi itu sendiri. Di sini, pada suhu ini terdapat sebuah rumus. Anak-anak lihat ya rumusnya supaya anak-anak lebih paham. Ft sama dengan delta F dikali, ini merupakan pangkat, TT dikurang T0 per delta T. Di mana delta F ini merupakan kenaikan laju reaksi, sedangkan Ft ini merupakan laju reaksi akhir. T0 ini merupakan suhu awal, sedangkan F0 ini merupakan laju reaksi awal. Dan TT ini laju reaksi akhir. Contohnya diketahui, lihat contohnya itu halaman 51. Di LKS Ibu, di LKS anak-anak Ibu, diketahui F0-nya sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 2. T0-nya 30 derajat Celcius. Dan T1-nya sama dengan 70 derajat Celcius. Delta T-nya sama dengan 10 derajat Celcius. Sedangkan delta F-nya di sini diketahui laju reaksinya naik menjadi 2 kali lipat. Jadi delta F-nya di sini sama dengan 2 kali lipat. Ditanya laju reaksi akhir Ft-nya. Jawab, kita tinggal memasukkan rumus saja lagi. Ft sama dengan delta F, di mana delta F-nya di sini ada 2. Tinggal kita masukkan rumus dari yang diketahui.
Setelah kita masukkan 2 pangkat 4 dikali 3 kali 10 pangkat min 2. Tinggal memasukkan lagi. Sama dengan 48 dikali 10 pangkat min 2. Sama dengan 0,48. Yang keempat di sini katalis. Katalis ini merupakan faktor-faktor yang mempercepat laju reaksi, tetapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Katalis ini merupakan suatu zat yang mempercepat laju reaksi, tetapi zat tersebut tidak akan mengalami sebuah perubahan atau tidak mengalami reaksi. Selanjutnya kita masuk ke dalam cara penyimpanan zat kimia reaksi. Cara penyimpanan zat kimia itu ada 2. Yang pertama ada bahan kimia dan yang kedua ada bahan pangan. Itu hanya sebuah teori. Silakan anak-anak baca pada LKS-nya halaman 53. Selanjutnya kita masuk ke dalam order reaksi dan persamaan laju reaksi. Di mana order reaksi dan persamaan laju reaksi ini, laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksinya atau reaktannya, bukan dari konsentrasi hasil reaksi. Contoh reaksinya itu ada 2. Yang pertama, reaksi A kecil A besar ditambah B kecil B besar menghasilkan C kecil C besar ditambah D kecil D besar. Rumusnya F sama dengan K konsentrasi A pangkat N dikali konsentrasi B pangkat N. Pada reaksi A ditambah B sama dengan F sama dengan 1/T. Di mana keterangan ini silakan Anda buka pada buku keterangannya, di mana A ini merupakan konsentrasi zat A. Sedangkan B ini konsentrasi zat B mol per liter. F sama dengan 1/T, di mana T ini merupakan waktu. F ini merupakan laju reaksinya. Langsung saja kita masuk ke dalam contohnya supaya Anda lebih paham. Di sini ada diketahui. Pada tabel ini ada diketahui. Lihat LKS-nya halaman 54. Di sini ada diketahuinya konsentrasi A pangkat N, konsentrasi B pangkat N, dan laju reaksinya. Ini merupakan A1 sampai A5. Ini merupakan B1 sampai B5 dan ini merupakan F1 sampai F5. Selanjutnya, yang ditanya di sini merupakan laju reaksi. Jawab, Bu, kenapa kita lakukan percobaan nomor 3 dan nomor 4, Bu? Karena kita tentukan dulu yang pertama, yaitu di mana yang ditanya itu konsentrasi zat A menggunakan data percobaan zat B. Di sini data B ini harus habis. Misalnya 0,6 sama 0,6 dia akan habis. Jadi kita ambil datanya yang bisa habis. 0,6 sama 0,6. Tinggal kita masukkan percobaan ketiga dan keempat. K3 per K4 sama dengan K3 per K4. K3 di sini dia ada A3 per A4, B3 per B4. Ini merupakan punya K3, ini merupakan punya K4. K3 per K4 0,4 kita memasukkan K3 per A4. Kita lihat yang A3-nya 0,4 dan A4-nya 0,2. 0,4 per 0,2. Setelah itu kita masukkan lagi B3 dan B4. Setelah itu kita bagi 128 dibagi 3, 2, dapat hasilnya 4 sama dengan 0,4 dibagi 0,2. Sedangkan ini sudah habis. Kita di sini mencari nilai M. Dan pada percobaan selanjutnya itu kita mencari nilai N. Kita habiskan dulu nilai N-nya. Jadi 4 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat M. Di sini 0,4 dibagi 0,2 nilainya 2. 4 ini kali berapa hasilnya bisa kita pangkatkan? 2. Kita ambil juga
juga nilai 2. Karena di sini 2, kita juga ambil nilainya 2. 2 pangkat 2. Jadi M-nya didapatkan 2. Selanjutnya kita lakukan lagi percobaan 1 dan 2. Karena kita akan menentukan konsentrasi zat B menggunakan data zat A. Kita lihat lagi data pada zat ini yang bisa dihapus. Ini bisa dihapus juga, ini bisa dihapus juga, ini bisa dihapus juga. Kita ambil saja percobaan 1 dan 2. Tadi kita sudah menggunakan percobaan 3 dan 4 untuk data yang B. Sekarang kita ambil untuk data yang A, kita menggunakan percobaan 1 dan 2 supaya nilai M-nya dapat habis. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. F1 per F2 sama dengan K1 per K2. A1 per A2 pangkat M dikali B1 per B2 pangkat N. Tinggal memasukkan angka 32 per 64 sama dengan K1 per K2. Tinggal memasukkan nilai dari A1 kita ambil juga nilai dari A2. Setelah itu kita bagi 32 dibagi 6, 4, dapat hasilnya setengah. 0,4 sama 0,4 ini habis. Setelah itu kita habiskan. Kita mencari nilai N. Ini merupakan nilai M-nya, ini merupakan nilai N. Yang kita cari itu nilai N. Ini nilai N-nya. 0,15 dibagi 0,3 dapat juga setengah. N. Setengah sama setengah hasilnya berapa? 1. Setengah dibagi setengah dapat hasilnya 1. Setelah itu langsung kita masukkan ke dalam pertanyaannya. Pertanyaannya di sini tentukan laju reaksi. Kita masukkan lagi laju reaksinya. F sama dengan K konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N sama dengan K dikali A pada M. Berapa kita dapatkan nilainya? 2. Kita masukkan nilai 2. Dan pada B kita dapatkan nilainya 1. Silahkan kita masukkan B-nya 1. Baiklah anak-anak semua, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai laju reaksi. Dan jika ada pertanyaan, silakan bertanya di dalam grup. Nilai keaktifannya Ibu ambil. Nanti takut anak Ibu tidak mengerti, silakan nanti bertanya. Baiklah anak-anak, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.